Apa hukum obligasi? Nah, gitu Ustadz. Apa hukum nabung di bank? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tasawuf TKI News. Bersama saya Pulcerah, insya Allah masa depan kamu akan cerah. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbincang seputar manhaj istinbat fatwa. Jadi saya baca di TKI News itu, jadi buat teman-teman yang belum buka tuh TKI News, portal berita Tarekat Nusantara, itu ada berita tentang pelatihan manhaj istinbat fatwa. Saya penasaran juga tuh, ini pelatihan apa nih manhaj istinbat fatwa? Ini kan pelatihan yang bisa dibilang sangat langka gitu ya, karena kita nggak pernah dengar tuh, asing banget pelatihan, apalagi secara online. Maka saya undang langsung nih ketua programnya, ini dengan Ustadz Kiki. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja Ustadz Kiki, ini saya mau tanya nih, sebenarnya apa sih latar belakang dibuatnya pelatihan manhaj istinbat fatwa nih? Ya baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man amma ba'd. Jadi gini Ustadz, ini sebenarnya namanya itu kalau dijelaskan lebih pada pendidikan kader mufti sebenarnya. Oh, tapi pendidikan kader mufti ya? Pendidikan kader mufti. Tapi karena ini tingkat pemula, kita sebut pendidikan manhaj istinbat fatwa. Jadi ini akan mendidik para ustadzah ya, untuk mereka itu bisa memahami bagaimana cara menggali, mengeluarkan hukum ya dari dalil pada persoalan tertentu. Jadi yang belum ada di nas, ya, baik Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama salafus soleh. Nah, banyak hal ini di masyarakat yang memang produk fatwa ya oleh para ulama kita yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, di Quran hadis dan juga di para ulama salafus soleh. Contoh misalnya paling banyak di persoalan ekonomi, misalnya apa hukum obligasi? Nah, gitu Ustadz. Apa hukum nabung di bank? Apa hukumnya wakaf tunai? Nah, kalau begitu gini di zaman, jadi kasus-kasus kontemporer yang belum ketahuan hukumnya gitu ya. Fatwanya ada. Cuma masalahnya kan terkadang nih para ustadznya ketika ngajar ditanya oleh jamaahnya. Bener, sering banget tuh. Ya, contoh misalnya hal yang sifatnya kontradiktif. Artinya gini, ada satu ormas Islam bilang, contoh dalam kasus rokok nih. Rokok. Nah, kalau ormas Muhammadiyah kan mengatakan udah membuat fatwa ya di Muhammadiyah, rokok itu haram. Merokok itu haram. Merokok haram. Nah, di NU itu ada fatwanya, merokok itu makruh. Makruh. Tidak sampai haram. Itu udah beda tuh. Itu udah beda. Masyarakat bingung. Ustadz, jadi yang mana yang benar? Nah, kalau ustadznya merokok ya jawabnya makruh, karena nggak mau haramin. Nggak mau yang haramin. Kalau ustadznya memang nggak doyan rokok, anti rokok, dia ikut fatwa yang haram. Sementara yang nanya perokok berat. Nah, ya kata perokok ya lebih kita milih aja yang makruh gitu kan, daripada denger ustadznya. Harusnya nggak begitu ustadznya. Dia harus menjelaskan dulu juga latar belakang. Duduk persoalannya nih. Kenapa nih? Ini bisa jadi makruh, yang ini bisa jadi haram gitu. Ini kalau nggak punya kemampuan dalam ilmunya di istinbat fatwa ini, nggak tahu manhajnya, kaidah-kaidah, manhaj itu kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuannya, ya Ustadz itu nggak bisa jawab. Akhirnya ya dia akan menjawab apa yang dia pahami gitu ya. Pokoknya ini haram, pokoknya ini makruh gitu aja ya. Tapi kalau tahu manhaj istinbatnya, dia bakal bisa ngejelasin. Jelaskan sehingga jawab, oh ini loh. Oh ini loh yang menyebabkan dia jadi haram. Kenapa? Ini loh. Kenapa? Ada muncul fatwa yang berbeda karena Rasulullah nggak pernah merokok. Betul. Para sahabat juga nggak pernah merokok. Belum ada di zaman ulama salafus saleh itu rokok yang di zaman sahabat ya. Kalau gitu penting banget tuh, apalagi untuk
para ustadz, tokoh masyarakat yang sering banget nanya. Ya, ini saya kenapa rokok, ada kopi misalnya. Ada kopi. Kan adanya rokok. Ini kenapa nggak ada rokoknya? Ya mungkin antum sama saya sama ini. Iya. Udah nggak sampai makro lagi, udah nggak demen aja, gitu. Nggak ada merokok. Tapi itu kan kalau hanya itu aja kan orang nggak teredukasi. Dan ustadz itu harus punya bekal itu. Dan banyak hal-hal yang bukannya begini, bukannya berarti lalu dia mencetak mufti, lulus dari sini jadi mufti. Enggak, ini paling tidak kita akan ada lanjutannya. Jadi ini baru awal berarti ya. Program pendidikan manhaj ya, pendidikan bukan pelatihan sejenis pelatihan. Tapi nanti ada pelatihannya, benar. Antum udah tadi ngomong pelatihan. Tapi untuk awal pendidikan dulu. Pendidikan dididik dulu. Nanti akan dilatih. Dilatih itu tahap kedua. Nah, tahap kedua. Jadi sekarang teoritis dulu ya. Teoritis dulu. Selesai ini selama program ini berlangsung. Berapa lama nih, Dad? Ini programnya ini 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan. Ya, jadi, menariknya ini kita tidak menghadirkan satu manhaj. Jadi kan ada manhaj Nahdlatul Ulama dalam masa istinbat fatwa. Ada manhaj Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah juga punya manhaj. Jadi jangan sampai tarjih itu ya. Namanya manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi jangan sampai masyarakat mengatakan ulamanya hanya ada di NU aja. nih. Enggak, Muhammadiyah juga punya metodenya. Ada ulamanya yang juga punya manhaj istinbatnya, disebut manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini kita hadirkan. Dipertemukan di sini nih. Jadi NU sama Muhammadiyah kolaborasi, dipertemukan sehingga komprehensif. Bukan hanya itu aja. Bukan hanya itu ya. Ada lagi satu yang masyarakat banyak belum paham. Apa tuh? Masyarakat, ustadz juga belum tentu tahu ya tentang adanya fikih ma'rifat. Fikih ma'rifat boleh dijelasin dikit tuh. Ma'rifat ini kalau kita kenal bisa lebih banyak kita ketahui dari fikihnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi fikih ma'rifat ini fikih juga tapi berbeda dengan syariat. Contoh misalnya kita bisa menemukan fikih ma'rifat itu di kitab Sirul Asrar, karya beliau yang ditulis oleh murid beliau. Ada namanya puasa syariat. Syariat kan kita kenal menahan diri dari yang membatalkan. Dari membatalkan sejak terbit sampai terbenam matahari. Itu kan syariat. Kalau ma'rifatnya puasa itu seumur hidup. Dari apa? Dari perkataan kotor, menjaga lisan. Itu puasa juga, puasa ma'rifat kalau dalam istilah fikih ma'rifatnya Tuan Syekh. Jadi lebih luas, lebih komprehensif ya. Jadi orang memahami puasa itu hanya menahan yang sifatnya fisikal ya, tapi batiniah yang sifatnya sesuatu yang batin, akhlak, adab itu juga ada puasanya. Nah ini ada di fikih ma'rifat. Ini diajarkan. Bahkan kalau kita akan ikut ini sampai pada istinbatnya, bayangkan itu orang istinbatnya juga diajarin juga aja orang banyak belum paham apalagi sampai ke istinbatnya 20 jam 20 kali pertemuan itu ada ekstranya, bonusnya itu. Nah ini juga istilahnya yang ikut adalah para ustadzat yang sudah punya jadi ini syaratnya Ustadz ya? Ya syaratnya itu basicnya sudah punya penguasaan dasar bahasa Arab. Nanti materinya itu dengan bahasa Arab. Risalah dari narasumber itu dari bahasa Arab yang memang kalau pesertanya nggak punya basic agak kerepotan. Tapi bisa juga ikut. Ya, coba nanti harus 2 kali belajar ya setelah mengikuti sesi. Kalau orang mau sekedar pengen tahu silahkan aja Ustaz ya. Ikut aja nggak apa-apa, tapi tetap bisa ngikutin kok karena nanti penyampaiannya tetap pakai bahasa Indonesia. Itu bukan pakai bahasa Arab, makalahnya aja pakai tulisan aksara Arab. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang khas daripada pendidikan ini. Ya, tadi saya sebut sebagai pendidikan kader mufti. Nah, ini di Indonesia langkah model pendidikan begini langkah. Yang ada kita kenal pendidikan kader ulama milik MUI, ada kader ulama. Kalau ulama itu kan masih belum spesifik. Ini mufti. Mufti itu sudah masuk wilayah usul fikih. Di wilayah yang memang akhirnya melakukan proses ijtihad produk yang berupa ketetapan hukum itu. Walaupun fatwa itu kan tidak mengikat, tapi ini kalau lulus dari pendidikan ini sudah bisa istilahnya kalau dijadikan anggota majelis fatwa sudah
layak lah gitu. Karena emang syaratnya juga. Jadi targetnya apa Ustaz? Ya, targetnya program peserta ini memiliki kompetensi sebagai seorang yang bisa memberikan fatwa di tingkat dasar ini. Tapi untuk awal ini memang belum sampai ke sana. Kita coba ke sana karena begini, syarat lulus itu adalah jadi ada ikut pendidikan, ada satu lulus. Ikut pendidikannya selesai, tapi lulus belum tentu. Oh gitu. 20 kali pertemuan selesai nih start. Tapi belum lulus karena lulus ini kompetensinya dia harus sudah minimal hafal 500 ayatul ahkam. Ayat ahkam. Ayatul ahkam itu ayat hukum. Dalam Al-Quran itu ada 500 ayat. Dia harus hafal. Harus hafal semua tuh. Karena itu mufti itu minimal, seorang mufti itu minimal hafal 500 ayat. Ayatul ahkam. Kemudian kedua, hafal 40 kaidah usul fikih. 40 kaidah usul fikih. Dua hal ini kalau dia bisa kemudian diuji oleh penguji, lolos dia. Itu pun lolosnya ada risalah yang ditulis. Jadi setelah program selesai dia punya kewajiban untuk membuat tulisan makalah yang diuji dan juga diuji nanti hafalannya. Karena standar minimal seorang mufti bisa menjadi mufti itu ya tadi dia hafal 500 ayatul ahkam, kemudian hafal 40 kaidah usul fikih dan menguasai manhaj istimbat fatwa. Ini sudah standar minimal. Jadi benar-benar memang diarahkan untuk menjadi kader mufti ya. Mufti. Yang ke depan kalau dia punya kompetensi yang lebih terus, dia bisa meningkat terus bisa jadi mufti. Nanti dapat sertifikat. Untuk ada ikuti pendidikan selanjutnya. Lanjutan ini sudah mulai pelatihan, bukan pendidikan lagi, sudah pelatihan. Artinya nanti akan ada simulasi untuk kemudian menghasilkan produk hukum. Ya, simulasi untuk dikasih ujian-ujian, case-case sehingga dia cakap untuk merespon masalah ini dan bisa memberikan fatwa gitu dia. Jadi pelatihan tahap kedua ini itu sudah mematangkan dia untuk menjadi mufti. Jadi ini yang kita arahkan. Kenapa? Karena memang lagi-lagi belum begitu ini marak. Banyak pendidikan berbeda, bahkan langkah lah bagi saya ini menyatukan dua ormas dengan dua manhaj, apalagi plus dengan manhaj fikih ya, ma'rifat ya. Jadi orang yang ikut pelatihan ini dia punya perspektif bagaimana fatwa di NU, bagaimana fatwa dan punya ilmunya, bukan hanya perspektif, menguasai ilmunya dan juga fikih ma'rifat secara tasawuf tadi itu. Itu nanti jago dia kalau di masyarakat tuh. Mantap. Ketika ada kasus-kasus. Dan ini ingat ini baru pendidikan. Nanti setelah proses 20 kali pertemuan itu berapa lama, Dad? 2 kali pertemuan, kemudian diuji lulus bisa ikut lulusnya itu satu dia sudah hafal 500 ayat ahkam, kemudian 40 kaidah usul fikih dan juga ada ujian makalahnya tentang baru setelah itu bisa lanjut ke program pelatihan kader mufti. Pelatihan kader mufti. Nah, itu udah langsung praktek-praktek ya. Finalnya dia lulus dari pelatihan kader mufti, dia sudah layak jadi mufti untuk mufti yang pemula ya. Nah ini nanti kalau dia dapat sertifikat ini kita harapkan MUI nggak nolak dia gitu. Kalau misalnya dia diminta duduk di komisi fatwa, ya ini ada kelayakan. Udah punya kelayakan nih orang nih, udah pernah tahu. Sertifikatnya jelas gitu. Dan sertifikat ini juga garansi kita di sini, ya, karena itu quality controlnya dijamin betul. Jadi syaratnya lulus itu ya harus ikut 100%, nggak boleh nggak ikut. Misalnya sekali nggak ikut nggak bisa. Ini saling terkait. Jadi kalau satu kali nggak ikut gugur dia. Waduh. Nah makanya ini siap-siap nih harus betul-betul. Ya daftar harus siap-siap, serius. Sekali seumur hidup kok ini. Jadi harus betul-betul dan dapat sertifikat itu ya. Sertifikat ini yang memang memberikan satu istilahnya keyakinan garansi kepada pihak lain yang terkait nanti kalau terlibat dalam kegiatan ulama, ketika ada soal fatwa dia bisa misalnya ikut nimbrung bergabung, dia bisa menunjukkan potensinya. Ini kalau daftar kemana nih Tati? Kalau mau daftar ke sini. Oh ke sini, oke ke sini. Nah ini kalau mau daftar ke sini aja ya. Langsung hubungi nomor di bawah ini. Di bawah ini. Oke, langsung aja daftar. Ada biayanya nggak, Dad? Ada. Mohon maaf ini pemirsa, bukannya berarti kita juga pengennya gratis, tapi ini kan bukan investasi. Ini kita adakan, yang adakan juga lembaga swasta, lembaga dakwah. Ya kita ingin, yuk sama-sama ini menjadi acara kita, ini kegiatan kita. Jadi jangan sampai
peserta ini merasa jadi tamu. Ini acara kita tajuk bareng. Iya. Nah, kami menyelenggarakan, peserta juga diharapkan ya mau tidak mau ada kewajibannya 500.000 Ustaz. Murah sampai banget. Selesai. Murah sih kalau dibagi 20 kali pertemuan gitu. Berapa itu? Apalagi kan karena murah ini sebab kan digabung dengan yang lain. Dan online Ustaz ya? Online. Dan online. Jadi dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri bisa ikut program pendidikan ini. Jadi tidak harus hadir. Kalau hadir kan repot. Jauh-jauh dari luar Jawa atau luar Indonesia, pengen ikut, bisa sekarang. Karena yang penting punya kuota internet. Nah, penting punya. Pas acara jangan sampai baterai handphonenya atau laptopnya ngedrop. Itu aja yang disiapin. Ini menarik banget. Pokoknya jangan lupa tadi ya, ikut pendidikan manhaj istinbat fatwa. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama ngopi kita. Ustadz Gigi. Kopinya dulu saya minum nih. Iya, minum dulu. Kanan katanya ya. Ngopi dulu nih. Posisinya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai bincang saya dengan Ustadz Kiki. Beliau adalah ketua program Manhaj Istinbat Fatwa yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Jakarta. Mudah-mudahan kita lanjut nanti Sabtu depan untuk membahas tema yang lebih menarik lagi. Saya Saiful Cerah. Insya Allah ngopi podcast tasawuf bikin masa depan kamu tambah cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.